Nah, tapi kalau Hmm. ngomongin tadi yang pilih yang A atau yang B, balik lagi ke orangnya dalam artian, ini makanya mindfulness sih super banget sih, Bay. Karena dengan lu ngeliat ke dalam, dan gue juga apa ya, belajar dari Eckhart Tolle tuh banyak banget sih, dimana salah satunya menurut gue paling paling ngena di gue adalah attachment itu loh. Jadi ketika lu udah mulai kasih value diri lu ke sesuatu, ya udah itu lu siap-siap suffering gitu. Nah, jadi kalau misalkan sebelum gua mengambil keputusan, gue tanya dulu gitu, ini letak happiness-nya yang nanti gua dapat tuh di mana? Apakah di hasilnya, end result-nya, ataukah di prosesnya di mana gue bisa menangin ketakutan-ketakutan gue gitu, dan gue sebenarnya gain juga sesuatu dari apa yang gue lakukan. Itu dulu sih yang mesti clear buat gue. Jadi kayak misalkan kalau gue bangun, kan sekarang gue juga banyak project-project yang ibaratnya belum monetize gitu kan. Jadi itu sebelum gue memulai itu, gue bilang dulu ke diri gue, ini yang mana yang mau dicari, apakah monetize at the end atau prosesnya, atau apa yang bisa gue kasih ke orang. Nah, sebelum gue membangun itu semua, gue udah tahu jawabannya bahwa yang bikin gue konten adalah ketika gue bisa share ke orang lain gitu. Jadi either ntar di ujungnya itu bisa monetize atau enggak, ya itu udah kayak bonus aja buat gue gitu. Cuma yang memberikan gue kayak kesenangan gitu selama menjalaninya, ya prosesnya itu justru dimana gue bisa share ke orang lain dengan apa yang gue punya gitu kan, skill or thoughts gitu kan. Jadi menurut gue itunya dulu sih, Bay, yang mesti lu cari. Kalau misalkan lu masih punya attachment misalnya ya, segi materi gitu, ya itu lu mau mau prosesnya jatuh bangun atau prosesnya mulus, lu pasti ntar akan define diri lu kalau itu sudah berbuah gitu loh. Hmm. 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 Jadi ya menurut gue sih lu mesti tanya dulu ke diri lu. Jadi lu tuh merasa paling bahagia sebenarnya kalau sudah dapat buahnya itu kah? Atau justru saat lu Hmm. lagi nyiramin tanaman lu pupukin lu gitu loh. Hmm. 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 Analogi yang bagus, analogi yang bagus. eh ke situ dulu. Lucu, Vin. Lucunya adalah em, mungkin gua I would like to believe, gue pengen percaya bahwa gue sekarang memang ada di fase, bukan ada di fase ya. Kita sebagai manusia akan terus berkembang, tapi gue berada di gimana sih, kayak di persimpangan dari Bayu yang lama ke Bayu yang Hmm. baru gitu. That's what I would like to believe. Kenapa? Karena gue selalu switch antara dua itu, Vin. Di saat em, buat share sedikit, kemarin misalkan dari hasil gua jadi content creator yang ngebantuin orang bikin konten gitu ya. Kemarin eh, pendapatannya baru cair gitu misalnya Hmm. gitu. Dan pendapatannya di mata gue juga oke gitu loh. Dan Hmm. gue bilang finally gitu ya. Oh, ini pendapatan gue pertama kali jadi content creator gitu kan. Oke. But that didn't last long as I would love it to be. Sedangkan sebelumnya gue nunggu sampai itu cair, pas sudah cair itu enggak. Nah, itu terjadi lumayan sering di sebelum-sebelumnya di dalam hidup gue, di mana gue pengen achieve sesuatu, gue pengen lulus kuliah, gue pengen dapat kerja, gue pengen naik pangkat. Setelah itu terjadi, tapi kok dopaminnya cuma segini gitu kan. Nah, di situ gue juga sadarin bahwa again, yang pengen lo lakukan balik lagi ke lo adalah gue pengen mencintai prosesnya itu. Ya kan, gue pengen mencintai prosesnya. Di saat gue berusaha untuk mencintai prosesnya, gue mikir ke hasilnya. Di saat gue mendapatkan hasilnya, gue pengen mencintai ke prosesnya. Gitu, ngerti nggak lo? Jadi gue lagi Hmm. switching up, Hmm. tapi gue tahu deep inside bahwa yang pengen gue lakuin adalah, atau fokus yang pengen gue taruh adalah di mana gue enjoy the whole process. Hmm. Nah,
situasi selanjutnya yang gue pengen tanya, gimana lo melihatnya adalah, lu tipe orang yang mana? Misalnya lu tahu em, lu bisa berfungsi dengan baik, misalnya dengan sebuah sistem, yaitu dengan kalau lu misalnya kayak tadi lu ada pendapatan atau ada banyak hal yang lu lakuin sehingga lu bisa mendapatkan waktu atau freedom untuk ngelakuin mimpi lu misalnya gitu ya. Nah, tapi kan ada sistem lain lagi nih yang barusan juga udah kita omongin. Lu intrik nggak? Ada nggak suara di dalam diri lu yang ngomong, ah, Vin, masa lu nggak bisa sih ngelakuin yang ini gitu? Masa lu nggak bisa sih ngelakuin satu hal yang beda seperti apa yang udah lu lakukan sampai saat ini gitu? Jadi mungkin kalau untuk memformulirkan pertanyaannya, apakah lu punya tendensi untuk all in dengan cara yang udah lu kenal dan lu comfortable dengan, atau lu intrik untuk nunjukin ke diri lu sendiri bahwa lu juga bisa dengan cara yang lain? Hmm, mungkin gue butuh lebih spesifik ya, contohnya apa. Hmm. Kalau gue sih sebenarnya tipe orang yang selalu pengen belajar ya, Bay. Gue selalu penasaran gitu biasa orangnya. Jadi makanya tunggu, tapi sebelumnya yang gue kenal dari diri gue mencintai freedom. Gue paling nggak bisa kayak stagnan or berada di satu kotak gitu lah, ibaratnya. Makanya gue selalu, sebenarnya kan apa yang gue kerjakan sekarang itu banyak hal yang nggak sama sekali nggak relate dengan apa yang gue pelajari di sekolah. Itu pure karena gue merasa ini menarik ya, cobain gitu. Menarik ya, cobain ternyata jadi sumber income gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya intrik atau nggak cobain jalan yang lain, ya mungkin kalau dari segi belajar hal yang lain gue sangat intrik sih, sangat. Ya gue orangnya pengen evolve juga sih, mungkin basisnya ya karena gue nggak suka stagnan gitu. Makanya gue juga nggak pernah membayangkan diri gue bekerja di suatu perusahaan dimana gue harus kerja 9 to 5. Itu kayak the worst nightmare gitu ya. No offense buat teman-teman ya, cuma itu buat diri gue kayak worst nightmare gitu loh, dimana gue harus diem di suatu kantor gitu. Walaupun mungkin orang lain melihatnya, lu kan di kantor bisa dapat pemasukan yang gede, stabil gitu kan. Cuma karena gue tidak mencari itu, gue lebih mencari freedom. Ya udah, gue fine aja dengan dimana diri gue berada sekarang gitu. Jadi tapi tadi ada satu hal sebelum gue lupa juga, Bay. Saat lu bilang lu switching dari Bayu yang lama ke Bayu yang baru itu ya, menurut gue itu dasarnya mungkin ya ego lu masih terlalu besar sih, Bay. Ego definisi diri ya. Jadi emang kalau udah itu sebenarnya bukan cuma secara mental, cuma emang scientific juga itu terbukti gitu, Bay. Kalau lu udah saking mengakarnya pribadi lu pada sesuatu, itu emang bakal susah banget sih dilepaskan. Gua ketika memutuskan untuk tidak lagi mendefinisikan diri gue pada kesuksesan secara image itu ya, karena gue merasa di saat gue menaruh value gue pada rasa gue diagung-agungkan or gue dipuji-puji, itu tuh gue merasa stress dan suffer sih waktu itu. Nah karena gue udah punya perasaan suffering itu, jadinya gue nggak pengen lagi gitu, kayak udah capek lah gitu. Kayaknya ada jalan yang lain deh yang lebih enak gitu. Nah di saat menyadari itu baru akhirnya kayak bisa lepas sedikit demi sedikit sih. Ya gitu Dia sih. berdamai dengan diri sendiri itu ya. Tapi menurut gue itu proses yang wajar sih. Cuma ya emang nggak bisa kayak sekejap gitu.
Iya, itu gue juga sering banget loh muncul ke pertanyaan ke kepala gue loh, bahwa gue dengan kondisi gue yang saat ini aja gitu ya, yang gue punya waktu untuk fokus ke situ aja kayak gitu loh. Tapi gimana kalau orang-orang yang challenges-nya orang-orang yang nggak punya situasi kayak yang gue punya gitu loh. Tapi balik Hmm. lagi, setiap kali perasaan itu gue muncul gitu, itu juga transformasi itu juga tidak linear dengan waktu gitu loh. Bukan berarti orang harus punya waktu banyak Hmm. eh, untuk bisa bertransformasi dan berdamai dengan diri sendiri atau melepaskan ego gitu ya. Tapi ya ini memang proses yang gue jalanin, dan itu gila sih, Vin. Dan lu ngomong gitu, mungkin ego lu yang masih kenceng gitu ya. Itu gue bener-bener ngerasain kayak gitu juga gitu loh. Dimana again, kita udah sempat ngobrol ini juga di waktu lalu gitu, bahwa gue ngerasa ada sesuatu yang harus gua lepaskan, atau bukan bukan gue lepaskan, bahkan ada identitas yang harus gue pertahankan, justru kayak gitu. Sehingga kayak misalkan, oh ya, gue adalah orang yang misalkan udah lulus kuliah di Jerman, S1 Hmm. S2 di Jerman gitu. Hmm. Wah, anjing, pride-nya tinggi banget gitu kan. Oh ya, Hmm. lulus satu itu cuma buat apa? Buat bikin video YouTube gitu kan. Tai banget ya. Dan 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 spiral itu adalah sebenarnya spiral yang apa ya? Yang aduh, yang gue melihatnya juga memang sangat manusiawi, tapi again gitu loh, kalau ngomongin teorinya doang gue bisa dapat nilai 1,0 atau nilai 10, Vin, Iya, gitu, saking yeah. taunya gue Iya, teori-teorinya yeah. gitu loh. Tapi untuk menjalankan itu, justru kadang-kadang juga gue nangkep diri gue, ego gue kayak mendapatkan makanan, kayak ngerasa bahwa gue nih better than other Hmm. people just because gue tahu teorinya. Hmm. Anjing, kontraproduktif nggak tuh? Hmm. Hmm. Mungkin ini gue Karena gue ngerasa, iya ya, lanjut lanjut dulu. iya, sorry. Nggak apa-apa, lanjut dulu. Enggak. Gue tadi cuma mau ngomong bahwa karena gue ngerasa gue menyibukkan diri gue dengan self development dan apapun itu, dan gue memang pekerjaan gue pun juga salah satunya adalah untuk membantu orang lain untuk bisa mengembangkan dirinya dan sembuh dari dirinya sendiri gitu loh. Makanya gue di sini juga, aduh, gue happy banget Ya. bisa sharing di session kayak gini, di mana menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan bukan berarti, dan lu tidak harus sempurna untuk bisa membantu orang lain gitu loh. Justru Ya. gue berharap juga dengan being open dan vulnerable kayak gini juga, ini juga bisa apa ya? Ya bisa nunjukin gitulah bahwa Hmm. setiap orang juga ada di prosesnya masing-masing Hmm. gitu.